Cek 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 tes. Cek cek. Aman? Oke ya, teman-teman. Maaf ya atas keterlambatannya karena saya mmm, masih ngecas laptop ya. Oke ya, tanpa berlama-lama kita akan market outlook ya sedikit sama chart yang mungkin saya lihat menarik. Tambah saya juga mau menyampaikan ya sedikit materi yang kemarin saya sampaikan di Indonesian Blockchain Week. Kenapa saya anggap penting? Karena itu terkait dengan future crypto industry. Oke ya, pertama S&P 500 kita memang dalam ketakutan ya. Selalu ya price action wise saya hampir hafal ya. Dia selalu ya bearish divergent ya, turun bentar sampai area mediannya ya, terus dia naik lagi. Ya always has been. Dan ya kita sedang dihantui ya dengan yang namanya ya another AI. Karena AI ini seperti dot-com bubble, seperti startup bubble. Jadi bukan hanya mereka ini raising ya capital dari investor buat project ya quotes on quotes yang masih belum profitable. Di sisi lain ya, kalau kalian lihat neracanya, mereka punya banyak sekali hutang ya. Bahkan Bank of International Settlement ngomong harus hati-hati ya. Masuk top 3 pembiayaan yang harus dihindari oleh para pemberi pinjaman ya. AI itu banyak ya yang berhutang, bahkan sudah diwanti-wanti bahwa itu adalah sektor yang mana rawan ya gagal bayar secara utang. Ditambah ya Trump masih gila, ada ketakutan tentang kenaikan suku bunga. Jadi memang makro ini sangat tidak pasti ya teman-teman. Saya nggak ngomong sekarang kita dalam keadaan yang mana cukup enak ya secara makro, cuman itu bukan sesuatu yang mana bisa kita predik 100%. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kripto ini udah punya jalannya sendiri ya. Dan ketika kita punya internal faktor, eksternal faktor, kita combine, bingung ya. Mari kita ya berfokus di internal platformnya ya. Karena Bitcoin ya sekarang pumping ya. Saya masih percaya dalam 6 bulan ke depan ini adalah area yang mana ideal ya untuk melakukan akumulasi. Saya selalu ngomong ya, kalau bisa nebak ya mungkin bottom ya 53.000 ya. Itu kalau ada one last shake out, oke. Itu saya lihat ya ini area of value yang saya nanti, cuman as always saya katakan ya either kamu beli di sini, kamu beli di sini atau beli lagi di sini ya. Ini nanti akan saya ramalkan ya potential ya inverse ya head and shoulder. Nah, untuk market kedepannya. Jadi save up capital, the new brand new bull run is coming. Sesuatu yang nggak perlu ya, jangan dibeli ya. Saya jadi menasehati diri saya sendiri ya. Gimana? Ada suara nggak ini? Hati-hati kenapa ini maksudnya ini?
Jadi ini yang saya lihat ya, untuk BTC ya, dan saya selalu punya ya sekarang format baru, karena market lagi nggak pasti, jadi beberapa play akan saya sampaikan ya secara live, supaya ya sebagai bentuk analisa internal yang kita lakukan, cuman ya dengan berbagai ya informasi yang gampang dipotong dan lain sebagainya. Kadang saya juga nggak quite happy ya. Makanya terakhir ya, yang saya share ya Pump Fund via live ya. Siapa nih yang masuk Pump Fund ya. Sebelum Ansem nge-tweet udah double. Karena saya dapat information ya sebelum crowd menggoreng ya Pump Fund ya. Masuk quite heavy. Ansem juga ya. Karena saya tahu sebelum dia announce ya. Saya tahu pump fund bakal di-pump ya sebelum crowd. Terus saya juga tahu ya Ansem bakal naik ya sebelum dia launch ansem.io. Kalau ditanya kenapa tahu ya, ya just tahu aja ya. Oke, jadi ya ada beberapa ya play, oke. Yang saya scan ya, saya lihat menarik ya. I think Morpho ini price action wise ya, quite interesting. Nah, chart pattern yang mana selalu saya andalkan ya. Ya, I think Morpho in a pre-breakout skenario ya. Ya, make sure ya kalian punya good money management atau just put ya 2-3% dalam portofolio. Karena ya I think chart quite good ya. Oke. Stochastic cross ya, weekly chart ya potential good hodl ya, at this time ya. Morpho. Ya mungkin ditarik dulu lah ya, choppy-choppy. Cuman fundamental wise, oke, I think this is the most use lah ya buat DeFi platform ya. Sekali lagi not financial advice ya. Ya, sebelum rese ya selalu baca disclaimer ya. Baca semuanya ya, kita nggak pernah invest ya, nggak pernah kerjasama ya. Kita selalu menolak kerjasama. Cuman ini bukan konten promosi ya, murni analisa ya. Jadi ya price action wise ya, I think good chart. Yang lain menurut saya cukup selektif ya dalam bear market rally ini. Naratif ya mungkin um, selalu dapat info nih ya dari apakah ada ya play lain yang kalian perhatikan. Huma ya, Morpho quite good ya, potential play. Huma ya cuman kehalang ya di moving average.
mmm, ya Tibir ya, koin dari virtual, terus juga kayak Kuwait di-push ya naratifnya, mmm, kayaknya agak over extended tuh, maksudnya kayak udah terlalu di-push. Oke ya, ini webinar yang saya sampaikan di DBW kemarin, saya bacakan ulang ya beberapa poin yang penting. Pertama, kita dalam ketakutan rate hike. Kalau rate hike, orang akan jadi lebih pilih aset yang quite safe, orang nggak mau gamble. Cuman balik lagi, kalau uang murah pun banyak yang keluar, cuman nggak ada alasan buat beli sesuatu, ya aset nggak akan kemana-mana. Oke? Jadi likuiditas itu seperti keran, kalau udah ada tujuan yang jelas, ya itu nggak masalah lah ya, saya giniin. Oke. Ini sifatnya seperti keran. Kalau misalkan uangnya murah, cuman nggak ada alasan ya buat beli suatu sampah ya dalam tanda kutip, ya nggak akan gerak. Ya. Ini hanyalah seperti suatu leverage. Arahnya harus jelas. Arahnya bull market. Narasinya kripto oke. Boom, kerannya dibuka, ngocor duitnya. Ya. Kalau duitnya dibuka kalau debit ya buat gimana ya analoginya ya. Market direction-nya harus bener ya. Market direction itu seperti keran. Sementara ini hanyalah volume air. Ya. Segede apapun ya volume airnya, kerannya nggak dibuka, nggak make sense. Ya. Oke lah ya, saya fullin screen. Lalu yang kedua ya, sekarang chart Nasdaq Bitcoin menunjukkan potensi rotasi. Biasanya kalau Nasdaq relatively overvalue dibandingkan Bitcoin ya secara RSI itu selalu menghasilkan brand new bull market. Ya, kamu lihat chartnya ya. Nasdaq, Bitcoin di all time high, market bottom. The same shit, market bottom. The same shit, masih kena FTX. Terus habis itu bottom. The same shit. Ya, potential bottoming. Jadi secara matematis hampir bisa dipastikan ya akan selalu ada bull market lagi. Yang bisa kita analisa ya sebenarnya di mana potensi topnya, oke, sizing kita kayak gimana, dan gimana ya kita memproteksi diri kalau tesis kita nggak playing out. Oke. Lalu sama ya, ini gold Bitcoin RSI nggak terlalu signifikan dan saham menguat ya, minyak anjlok, Bitcoin cenderung diam. Saya ngomong saya percaya ya ada yang namanya relative strength. Bitcoin ini udah punya yang namanya negative correlation dengan US stock market dengan yang lain. Jadi ya ini aset udah aneh sendiri ya. US stock market keeps on making you all time high, Bitcoin just doing Bitcoin things ya dengan 4 year cycle-nya. Jadi I think pergerakan harga ke depan ya ini yang saya ngomong udah tidak terlalu berpengaruh terhadap aset yang sudah tidak mau dipengaruhi ya. Karena dolar juga relatif melemah ya. Jadi memang beberapa aset-aset itu relatif oke ya buat dibit. Dan ya sekarang lebih dari 30% ya ini bank itu sudah mengadopsi Bitcoin. Jadi Fidelity ya, JP Morgan, Morgan Stanley, dan juga berbagai bank yang mana besar di dunia lain, mereka ini udah mendorong ya adopsi kripto ke para user mereka. Jadi mereka ini ya buka rekening, terus habis itu mereka ngerasa ya ini kayak orang harus difomoin kripto gitu loh ya. Jadi jangan salah ya, ini adalah industri yang besar ya.
dan mudah mulai banyak, oke. Yang mungkin paling gede ya so far ya Fidelity lah ya. Mereka quite bullish ya. Hampir semua ya disikat. Dan yang lain juga cukup mengikuti. Jadi more demand ya, better buat adopsi Bitcoin. Lalu ya, kita ini sekarang sedang dalam masa yang kurang jelas ya. Clarity Act tidak terlalu dorong ya setelah Trump menang pemilu. Ya dia udah dada aja ya sama Crypto Bros ya. Karena Clarity Act ini akan mendorong kejelasan Bitcoin ya sebagai suatu sekuritas. Karena ini ada 4 fase, di mana fase pertama initial distribution, yaitu adalah suatu fase di mana orang itu gampang ya bikin token. 2, network maturation, di mana banyak yang mana udah berkembang, punya komunitas ya kayak Solana, Transing, dan lain sebagainya. 3, ya, certification gateway, ya, ini mereka mulai maturing. Dan yang terakhir ya, network token ketika mereka ini udah diputuskan nih ya, apakah mereka yang masuk komoditas atau mereka ini masuk sekuritas. Nah, sekarang ya kalau kita lihat ya, perbedaan regulasi memang UAE ini yang paling advance ya. Kamu kalau wondering ya kenapa di sana itu banyak ya pemain-pemain kripto. Cuman ya dunia kadang adil ya. Di sana pun juga nggak selalu melulu enak juga ya meskipun kriptonya oke gitu loh ya secara adopsi. Dan ya pembelajaran untuk next cycle teman-teman jangan ya, nggak ada yang pernah ngajarin buat all in, karena sekarang ini yang menyebabkan kita nggak dapet ya alt rally yang signifikan, ya pertama memang flow duit masuk ke AI itu luar biasa gede, jauh lebih gede daripada yang teman-teman bayangin. 2, di market itu semakin banyak opsi sekarang. Orang bisa prop trading ya, habis-habisin duitnya. 2, main-main pump fund, habis semua ya kena meme coin. Terus yang ketiga, oke, yang ketiga adalah sekarang US stock juga udah mulai masuk ke kripto ya. Orang bisa transaksi beli US stock di exchange, ya di tokenize gitu. Jadi semakin banyak pilihan ya, retail semakin pusing pasti. Oke. Lalu untuk crypto landscape sekarang gimana? Saya percaya ya, kita ini sangat sangat undervalue sebenarnya. At this moment, at this time, ya, kita ngomong aja secara valuation ya, kita sangat undervalue. Oh ya buat teman-teman ya yang mau masuk grup supporter, silahkan ya DM saya. Nanti saya fallback dan juga saya masukkan ya. Jangan kamu DM mau masuk grup supporter, langsung aja ID-nya apa supaya saya bisa masukkan ya. Jangan tanya lagi. Kalau kamu tanya berarti kamu jarang ikut live juga ya. Ya, dan secara ya logarithmic trend line kita mendekati bottom. Terakhir kita ada di area ini di 2015 ya, ketika kita mulai bottoming. Jadi apakah ini ke-break? Menurut saya kita akan konsolidasi di sini. I think this is a good time ya buat DCA buat long term position ya. Jangan ya dengerin banyak lah ya badut-badut influencer. Ketika kita mulai bahas ini ya tesisnya jadi sama lagi. Ya jadi ingat ya orang selalu punya bisa ngomong anomali lah ya. Cuman mending ya sebenarnya mereka kalau ngikutin AC itu lebih mending gitu ya daripada ntar bikin 200.000, bikin 150.000 ya. Kasihan ya nanti banyak yang nyangkut. Oke. Dan risk level masih bisa ya going a little bit lower ya. Kita belum di risk yang paling ideal. Bisa biru tua, oke. Masih ya ada potensi. Lalu ya realized price kita itu ya secara price
dan juga data, ini selalu dijadikan support. Realized price ya, basis cost secara on chain. Memang kadang masih di deviate kecil ya teman-teman. Ya ini realized price, wow support ya, deviate, boom. Turun, naik ya, turun, naik. Kita udah mendekati. Antara kita akan di deviate atau enggak. Kalau ini dia di deviate, ya mungkin kita nyentuh ya 53.000, habis itu bottoming ya. Lalu ya, kadang memang bottom yaitu terjadi ketika fasenya itu bosan ya, bukan panik ya. Biasanya bottom jarang terjadi ya ketika jeder ya kena candle FTX gitu ya. Terus langsung V-shape, jarang ya. Yang pernah begitu sebenarnya cuma stock market. Kenapa? Karena di buy out oleh pemerintah ya. Ingat ya krisis 2008 anything langsung V-shape. Kenapa? Karena pemerintah mau nggak mau nyelamatin perusahaan yang mana terlalu gede buat jatuh dan mana mereka ini sumbangsinya ke dalam indeks itu terlalu besar. Kalau kripto ya, dia jebret turun, wah sideway dulu nih. Ya, saya percaya kita dalam fase kebosanan itu saat sideway itu ya, so it's time to buy ya Bitcoin as always ya. Saya hampir selalu ngomong ya, karena ini kan sekarang yang nonton live 1.000 ya. Dulu 10.000 ya, rame. Terus FOMO, terus all-in-all-inan di altcoin ya. Jadi harus paham ya. Ini game yang mana bosening ya. Dan apa yang saya lakukan, saya percaya, oke, Bitcoin dalam range akumulasi untuk jangka panjang, oke, nggak apa-apa punya exposure teman-teman, kecil-kecil, mulai building position, ya. Kemudian keamanan aset harus ditingkatkan. Kenapa? Karena kita tahu ya apa yang terjadi di cold card. Kita nggak mau itu terulang lagi ke teman-teman. Bisa terjadi ke Trezor, bisa terjadi ke Ledger, ya. Waktunya diversifikasi. Kalian punya yang namanya cold wallet, ya. Pakai teks dalam negeri jauh lebih aman menurut saya ya, bukan karena saya owner vlog tapi at least ya ada yang masih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, daripada kamu pakai exchange luar terus ternyata domisilinya di Bora-Bora ya atau di mana begitu yang nggak bisa kamu tuntut. Jadi diversifikasi ya. Saya simpen ya Bitcoin di cek lokal sama cold wallet ya beberapa. Dan ya I think this what likely happen ya di market. Bottoming, kebosanan ya mendekati 2027 sebelum struktur berubah. Jadi nggak peduli kamu beli di sini atau beli di sini, akumulasi ya. Sampai sisa akhir tahun ini akumulasi. Oke. Bahkan skenarionya juga diproyeksikan oleh banyak analis, banyak data set juga sama ya. Ya I think ini ya yang berpotensi terjadi. Oke. Ini sama ini ya the same price action. Oke. Dan alokasi saya, oke, sekarang ya akan lebih heavy di Bitcoin, 80% akan Bitcoin untuk 2026 sampai 2007 akhir. Ya, yang main-main kecil banget. Lalu nanti ya di 2029 ya saya akan mengurangi ya exposure Bitcoin over time. Yang lain ya 30% buat main-main. Oke. Ini akan saya deploy juga. Dan ya kalau teman-teman lihat Ethereum sepi flow selama bear market, sementara Bitcoin ya secara dominasi ini masih ada. Bahkan kemarin ya Stanley Druckenmiller menjual semua posisi di Ethereum-nya, dia cut loss, dia beli Bitcoin semuanya ya, sama kecil hyperliquid. Ya, jadi flow demand tinggi ya dari Bitcoin. Ini harus teman-teman perhatikan. Lalu ya ini adalah seberapa cepat token itu
meraih 50 juta market cap terus habis itu drop, ya. 2025 ini yang paling cepet. Jadi 50 juta market cap, terus nggak bisa mempertahankan ya market cap itu, ya. Siklus-siklus sebelumnya sangat lama, kenapa? Tokennya masih sedikit, oke. Jadi it's not a buy and hold game anymore, ya. Sekarang selalu mainnya naratif ya, ada barang aneh. Jadi ya no easy hold ya on altcoins, ya. Kenapa? Karena banyak yang coba ya dapetin alpha dari kejar ya winning trades, cuman sama ya. Winning trades kebanyakan juga setelah itu jadi losers ya. Jadi not actually a good ya play sekarang. Dan ketika kita in doubt ya bet in the CHEX token, kenapa? Karena CHEX token itu paling sedikit secara populasi dibandingkan token yang lain ya. CHEX token itu hanya 2%, cuman 30%-nya ya dari 20% itu outperform ya. Ini yang paling tinggi outperforming-nya, lalu populasinya paling dikit. Meme memang gede ya, cuman size-nya dia itu 8% dari semua token di market. Sama ya dengan AI, oke. Jadi harus relatif ya, hati-hati. Dan text token ya seperti yang kita play dulu BGB dan sebagainya, ya it does really well ya teman-teman. Jadi text token masih menjadi alpha ya. Dan ya di kondisi market sekarang ya saya rasa it's a good time ya buat DCA ya. It's time to DCA. Oke, apakah ada ya yang ditanyakan dari teman-teman? Ya, ini udah ideal akumulasi ya. Kenapa? Karena kalau kamu tarik ya secara chart ya, Bitcoin tuh udah drop 50% dari ATH. Bisa ke 60, bisa ke 70 ya, makanya jangan beli semua. Ya nanti kalau kamu tarik top to bottom udah 60 ya kamu beli lagi 30%. Top to bottom ya kalau 70%, tapi saya nggak yakin, saya secara pribadi nggak yakin kita top to bottom 70% ya. Kamu lihat tadi 32% bank itu udah adopsi Bitcoin, yang nyangkut ini udah terlalu banyak. Jadi paham ya, ini selalu supply and demand. Orang-orang kayak Fidelity juga nggak happy nyangkut ya bareng kita, dia pasti kerain ya semua otaknya buat maksa orang beli ya. So ya, follow the money. M2 ya nggak relevan. Saya salah satu orang yang dulu nggak percaya ya dengan tesis M2 money supply. Kenapa? Karena menurut saya terlalu parabolik. Sama seperti analogi ya, debit air dan juga keran. Kalau kerannya nggak mau buka ya, seberapa gede pun debitnya just going to waste. Ya, pump fund kalau udah naik double, ya Moonback, I think it's a good. Ya. AI bubble, saya nggak melihat AI bubble akan mempengaruhi Bitcoin secara signifikan. Kenapa? Karena ketika AI naik, Bitcoin justru nggak dapat flow apa-apa. Jadi saya nggak percaya ketika AI meledak, Bitcoin itu juga ikut meledak. Kenapa? Karena kalau AI meledak, beberapa orang yang udah take profit ya, foundernya ya, yang mana udah dapat
ratusan juta dolar, dia kan akan mikir naruh duit di mana. Dan Bitcoin salah satu corong ya, wadah di mana orang ini bisa memasukkan ya, dia punya liquidity ya. Sam Altman itu wah udah dapat ratusan juta kan mikir ya udahlah. Ini kayaknya ada aset ya, liquidity-nya tebel, ya orang-orang aneh yang beli ya. Kayaknya saya bisa nih masuk sini. Jadi saya nggak lihat ya ada pengaruh popnya AI dengan Bitcoin ya. Orang yang ngomong otherwise ya perlu sekolah lagi kayaknya. Kenapa? Karena semua itu cost effect relationship ya. Semua itu cost effect relationship. Kalau dari awal nggak ada relationship, how does that even affect you gitu? Nggak make sense. Ya. Tokenization ya, tokenization yang jelas saja ya. Banyak sekali RWA-RWA-an ya, ngetokenize apalah, daun lah, apa, temen ya. Mereka cuman cash grab, nggak punya actual business model yang mana ngasilin duit ya. Ya Murvo, ya kalian figure out sendiri ya secara technical. I think a good chart lah ya buat teman-teman perhatiin. Naratif untuk cycle depan, pertama stablecoin, dua tokenization. Itu yang jelas di depan mata ya. Karena saya bikin tesis AI super cycle ya waktu itu kena tarif, dan kalau dari saya bikin webinar sampai sekarang ya memang indeed ya AI super cycle, tapi duitnya tuh lari ke TSMC ya, lari ke Nvidia ya, karena kripto itu terlalu scam ya, bikin-bikin meme coin yang dibalut cerita AI, cuman kayak orang kadang nggak segoblok itu ya, dan nggak translate. Oke. Ya udah dijawab William Harry ya. Oke teman-teman, I think enough ya, sampai berjumpa di live selanjutnya.